Halo Sobat Nobah, PTTH Dunia 1000 Besar episode 120 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Mu Yingying berhadapan dengan Tuling, gadis muda berbakat dari klan Tu, yang berusaha menahan mereka dengan kekuatan Dodi bintang 5. Namun, Xiaoyan menunjukkan statusnya sebagai alkemis tingkat kaisar kelas 1 puncak, membuat tetua klan Tu terpaksa mengalah dan memberi kompensasi. Setelah itu, Mu Yingying menyerahkan resep pil tingkat kaisar kelas 2 kepada Xiaoyan, menandai kepercayaannya yang besar padanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan di pasar obat, muncul konflik baru ketika Mu Feng diperlakukan tidak adil dalam transaksi penting, dan Xiaoyan akhirnya maju menantang pihak yang mencoba merampas barang tersebut. Pedagang tua di pasar obat tergiur saat melihat persaingan harga cairan roh pengusir hantu. Xiaoyan menawar lebih tinggi hingga 7 juta dan memenangkan barang itu untuk Mu Feng. Sementara pemuda misterius yang menawar sebelumnya ternyata adalah pangeran ketiga kekaisaran Sualing, Suan Mu. Ia merasa Mu Yingying menyimpan sesuatu yang membuat api di tubuhnya bergetar, hingga diam-diam berniat bertindak pada malam hari. Setelah Suan Mu pergi bersama pengawalnya, muncullah seorang pria tua berpakaian lusuh dan seorang pemuda tampan yang tak lain adalah pangeran keempat, Suan San. Mereka menyaksikan kejadian tadi dari kejauhan. Suan San berbeda dari pangeran lain yang manja, berambisi menjelajah dunia luar. Dia meminta Zulau, guru sekaligus wakil komandan Legiun Serigala, untuk menemaninya ke gurun berbahaya bersama pasukan bayaran darah pisau. Zulau setuju, namun mengingatkan agar mereka kembali dulu, karena esok pelelangan besar akan segera dimulai. Setelah berpisah dengan sosok misterius tersebut, Xiaoyan merasa auranya begitu familiar, namun sulit dikenali. Mu Yingying pun merasakan hal yang sama, bahkan mendeteksi kekuatan api dari orang itu. Kelompok Xiaoyan pun meninggalkan pasar obat dan kembali ke penginapan, tanpa menyadari bahwa dari kegelapan, seorang sosok misterius membuntuti mereka dengan tatapan dingin. Mereka hendak menuju kamar masing-masing ketika sosok Zulau tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ketiganya segera menangkupkan tangan dengan hormat. Zulau mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Apakah kalian menemui sesuatu yang aneh di pasar obat? Xiaoyan menjawab, aku sempat membuat sebuah kesepakatan dengan seorang pedagang. Kemungkinan setelah pelelangan selesai, aku akan mengikuti mereka menuju wilayah tandus di dalam gurun kematian. Mendengar itu, Zulau justru tersenyum ringan. Tidak masalah, kebetulan beberapa murid lain juga akan pergi ke sana. Kalian bisa berangkat bersama. Ucapan itu membuat Xiaoyan merasa lega. Yang paling dia khawatirkan adalah jika Zulau melarangnya. Bagaimanapun, untuk menaklukkan api suci, dia masih kekurangan 2 bahan obat penting yang hampir mustahil ditemukan dalam pelelangan kali ini. Karena itu, dia hanya bisa mencoba keberuntungan di luar. Zulau seolah mengetahui keraguan mereka, lalu melanjutkan kata-katanya. Jangan heran, walaupun Pavilion Fengxiang adalah sebuah sekte, kamu tidak terlalu ketat mengikat murid di dalamnya. Batu giok yang indah tetap perlu diasah di dunia luar. Pengalaman tempur akan membuat kalian semakin matang. Mereka bertiga hanya mengangguk sebagai jawaban. Zulau tiba-tiba teringat sesuatu. Siapa pihak yang bekerja sama dengan kalian kali ini? Xiaoyan merenung sejenak, lalu menjawab. Sepertinya bernama kelompok tentara bayaran darah pisau. Zulau mengangguk. Kelompok tentara bayaran darah pisau. Ya, bagus-bagus. Itu akan mempermudah tugasku juga. Kemudian dia melambaikan tangannya. Sudah larut malam, istirahatlah lebih awal. Besok, aku akan membawa kalian melihat pelelangan yang mengguncang seluruh Suan Santian. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Zulau lenyap dari pandangan mereka. Ketiganya saling bertukar senyum getir sebelum kembali ke kamar masing-masing. Xiaoyan akhirnya melangkah masuk ke kamarnya sendiri. Setelah membuat teh dan duduk, dia mengeluarkan penggaris berat dari punggungnya. Begitu benda itu dilepaskan, Long Yi muncul dari udara kosong dan berkata dengan serius. Xiaoyan, di sekitar sini ada beberapa aura yang sangat tersembunyi. Bahkan aku pun sulit menghadapinya. Xiaoyan tetap tenang, sebab dia telah menyiapkan penghalang jiwa yang kuat di sekeliling kamar. Long Yi, bahkan kau pun merasakan ancaman dari aura ini. Long Yi mendengus sebagai tanggapan. Dia menyangkal. Jangan salah paham, aku pernah kehilangan tubuh di penjara ribuan tahun. Kini kekuatanku hanya setara dengan seorang Dodi bintang 7. Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum menjawab. Kalau begitu,
Kekuatan tersembunyi itu setidaknya berada di tingkat Dodi bintang 8. Menarik, sepertinya tokoh-tokoh misterius mulai berdatangan. Pelelangan besok pasti akan sangat luar biasa. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan mengeluarkan gulungan kuning pucat yang dia dapatkan hari ini. Begitu gulungan itu muncul, ruangan langsung dipenuhi aura misterius. Long Yi ikut mendekat, menjelma menjadi naga kecil yang bertengger di bahu Xiaoyan. Apa ini sebenarnya? Xiaoyan meletakkan gulungan di atas meja. Seketika, gelombang tekanan spiritual yang amat kuat meledak dari dalamnya, membuat nafasnya terasa sesak. Dia segera mengerahkan inskripsi inti gerakan ilahi dari dalam inti kesadaran jiwanya. Begitu inskripsi itu muncul, gulungan yang sebelumnya bergejolak mendadak tenang, seolah seorang anak nakal yang melihat orang tuanya. Xiaoyan mengerutkan kening. Apa yang tersimpan di dalam gulungan ini? Bahkan inskripsiku pun merespon begitu kuat. Dengan hati-hati, dia mengarahkan kekuatan jiwa untuk menstabilkan inskripsi itu, lalu mencoba membuka segel gulungan dengan serangan mental. Namun, yang dia rasakan hanyalah tembok keras tak tergoyahkan. Xiaoyan menyalurkan doki yang berpadu dengan 23 api surgawi, melilit gulungan itu dengan kobaran api mengerikan. 10 menit berlalu, namun gulungan tetap utuh tanpa goyah sedikit pun. Xiaoyan menepuk meja dengan kesal. Sial, benda apa sebenarnya ini? Dia menatap gulungan kuning pucat yang lusuh di hadapannya. Kekuatan jiwa maupun doki bercampur 23 api surgawi tetap tidak mampu menembusnya. Dengan hati-hati, Xiaoyan membalik gulungan itu. Pola samar menyerupai pegunungan terputus tampak di permukaannya, disertai simbol-simbol aneh. Long Yi tiba-tiba berkata, "Bukan pegunungan, ada sesuatu yang akrab. Gunakan kekuatan mentalmu." Mendengar itu, Xiaoyan segera memejamkan matanya, membimbing kekuatan mental yang tersisa dari laut spiritual di dalam tubuhnya. Namun kali ini, dia tidak langsung menyerangnya ke arah gulungan, melainkan menyalurkan semuanya ke dalam inskripsi inti kehidupan gerakan ilahi yang melayang di hadapannya. Kemudian mengendalikannya agar menekan gulungan tua di atas meja. Retakan muncul hingga pertahanan runtuh. Gulungan itu berubah menjadi cahaya putih murni yang melayang di udara. Saat disentuh, arus informasi besar membanjiri pikiran Xiaoyan. Formasi tingkat abadi, belenggu tali abadi. Formasi ini digunakan untuk menahan dan mengulur waktu. Namun, hanya mereka yang kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat abadi yang mampu menguasainya. Jika dipaksakan, pengguna akan menderita luka balik. Mendengar penjelasan itu, wajah Xiaoyan langsung menghitam. Formasi tingkat abadi, bukankah ini hanya membuang-buang harapan belaka? Di seluruh wilayah Swan Santian saja, hanya Sulau yang merupakan ahli formasi sejati. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai tingkat itu dalam waktu dekat? Xiaoyan mendengus kesal dan mengeluarkan nyala api putih susu di ujung jarinya, hendak membakar gulungan yang telah kehilangan nilai. Namun saat gulungan itu terbakar menjadi abu, cahaya terakhir menyemburat, meninggalkan pesan tambahan. Bagi yang berjodoh, formasi belenggu tali abadi ini tidak mutlak membutuhkan kekuatan mental tingkat abadi. Kekuatan formasi akan menyesuaikan dengan tingkat kekuatan mental penggunanya. Semakin kuat kekuatan mentalmu, semakin besar pula kekuatan belenggunya. Mata Xiaoyan langsung berbinar. Rasa kecewa berubah menjadi minat besar. Pesan itu berlanjut. Formasi belenggu tali abadi terkenal dengan kekuatan menahan dan ketangguhannya. Bahkan musuh yang jauh lebih kuat sekalipun tidak dapat melepaskan diri dalam waktu singkat. Untuk menguasainya, pertama-tama perlu membentuk pola formasi. Jumlah pola yang dapat dikondensasikan bergantung pada kekuatan mentalmu. Setelah itu, barulah formasi dapat dipahatkan hingga tercapai keadaan. Formasi berada dalam genggaman dan bergerak mengikuti kehendak hati. Arus formasi itu terus membanjiri benaknya. Sementara Xiaoyan berusaha menyerap segalanya tentang formasi belenggu tali abadi. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan kerajaan Xuanling, sebuah suara yang lembut namun syarat dengan pesona menggema. Bagaimana persiapan balai lelang kerajaan? Yang berbicara adalah seorang wanita. Balutan pakaiannya yang ketat membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas. Setiap gerakan tubuhnya menebarkan daya tarik yang menggoda. Hanya sedikit orang yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah penguasa sejati di balik layar kerajaan Xuanling. Bahkan Raja Xuanling sendiri, meskipun berstatus sebagai penguasa tertinggi, tetap harus mengalah padanya dalam banyak hal. Bukan karena kekuatannya. Meski hanya seorang Dodi bintang 1, dia memiliki kendali penuh atas nadia ekonomi kerajaan.
Dialah yang membuat kerajaan Suanling dan kota Suanling mencapai kemakmuran yang begitu megah. Nama wanita itu adalah Su Qianwei. Dia dikenal licin dan cerdas, menguasai seluruh roda ekonomi kerajaan. Sekiranya dia memiliki niat untuk memberontak, cukup dengan mengguncang arus perputaran kekayaan, seluruh kerajaan Suanling akan lumpuh. Seorang pria berbaju perang dengan lambang kepala harimau di bahu berdiri tegak menjawab pertanyaannya. Pelapor yang mulia, balai lelang kerajaan telah sepenuhnya berada dalam pengawasan ketat. Semua persiapan untuk acara esok hari telah selesai. Lambang kepala harimau itu menandakan bahwa pria tersebut adalah pasukan taring harimau. Su Qianwei kembali berkata, "Bagaimana keadaan 3 pasukan utama saat ini?" Prajurit itu buru-buru menjawab, "Pelapor yang mulia, saat ini pasukan harimau taring bertanggung jawab atas penjagaan terbuka. Sementara pasukan serigala elang menjaga pertahanan dari bayangan. Wakil komandan serigala elang juga baru saja kembali bersama pangeran keempat, tampaknya membawa urusan lain. Sedangkan pasukan pemangsa naga baru saja mengadakan pertemuan darurat dan kini tengah menghimpun pasukan. Kemungkinan besar mereka sedang merencanakan tindakan penting." Mendengar laporan itu, Su Qianwei hanya tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya. "Pergilah. Setelah urusan ini selesai, kau akan mendapat balasan yang layak." Prajurit itu pun segera mundur dengan hormat. Su Qianwei menatap kosong sejenak, kemudian bergumam, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang direncanakan Raja Suanling. Namun, itu bukan urusanku. Kekayaan sudah cukup terkumpul. Kini waktunya menyambut kembalinya Tuan Guisian. Cepat atau lambat, wilayah Suan Santian ini akan menjadi milik dunia roh kami." Setelah itu, dia kembali ke kesibukan dengan wajah penuh pesona. Seakan-akan tak pernah ada percakapan serius yang terjadi. Malam di kota Suanling begitu hening, bagai angin yang berhembus sejauh puluhan ribu li tanpa pernah kembali. Di penginapan tempat kelompok Xiaoyan beristirahat, sebuah bayangan hitam menyusup diam-diam melalui pintu belakang. Pada saat itu, malam telah larut. Mu Yingying dan yang lain sudah tertidur lelap. Hanya Xiaoyan yang masih duduk bersila, menekuni penguasaan formasi tali formasi pengikat abadi. Sesaat kemudian, pintu kamar berderit perlahan terbuka. Xiaoyan yang tengah berkonsentrasi pada formasi seketika membuka mata. Dia telah meninggalkan selai kekuatan jiwanya pada Mu Yingying sebelumnya, sehingga mampu merasakan setiap gerakan di dalam kamarnya. Saat pintu Mu Yingying baru saja terbuka, dia langsung menyadarinya. Di dalam kamar, sosok berjubah hitam melangkah masuk, menutup pintu dengan cepat, dan suaranya yang dingin terdengar. Benar-benar gadis yang cantik. Hanya saja, tidak heran pangeran ketiga menginginkan dirinya. Mu Yingying terbangun, matanya masih berat oleh kantuk. "Xiaoyan, mengapa kau datang larut malam begini?" Bayangan hitam itu tidak menjawab. Dia langsung melesat, mengulurkan tangan ke arah dahi Mu Yingying, jelas berniat membuatnya pingsan. Mu Yingying terkejut, tubuhnya segera melompat ke sisi ranjang. Dengan wajah murka, dia membentak, "Siapa kau?" Suara serak dari sosok bayangan itu pun terdengar. "Orang yang diperintahkan untuk membawamu pergi." Mu Yingying mendengus. Tubuhnya langsung diselimuti api biru yang menyala. Namun meski demikian, hatinya mengerti. Kekuatan orang ini jauh melampaui dirinya. Jalan terbaik hanyalah bertahan dan menunggu pertolongan Xiaoyan. Bayangan hitam itu tertawa. "Percuma, aku sudah menutup ruangan ini dengan penghalang. Tidak ada yang akan menyadarinya. Tenanglah. Aku hanya menjalankan perintah, tidak akan berbuat hal lain padamu." Bayangan hitam itu bergerak bagai hantu, muncul di belakang Mu Yingying dalam sekejap. Tangannya terangkat hendak memukul bagian belakang kepalanya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara menggelegar menggema di dalam kamar. "Huang Quan Tianu!" Serangan jiwa Xiaoyan yang mengerikan membuat sosok berjubah hitam di hadapannya lengah, sehingga dia terpaksa mundur dengan tubuh terguncang hebat. Xiaoyan hanya berhenti sejenak, lalu segera menggendong Mu Yingying dan bergerak menjauh. Dalam sekejap, jarak antara dirinya dan lawannya sudah terbentang hampir 10 meter. Ruangan tempat mereka berada sangat sederhana, hanya berisi meja dan peralatan minum teh. Luasnya tidak lebih dari 7 hingga 80 meter persegi. Sosok berpakaian hitam akhirnya pulih, wajahnya dipenuhi amarah. "Anak kecil, bagaimana engkau bisa masuk ke sini?" Sebagai seorang ahli di tingkat Dao di bintang 7, dia merasa terhina karena seorang pemuda yang hanya berada di tingkat Dao di bintang 4 mampu menyusup tanpa disadarinya. Xiaoyan menjawab dengan suara datar, "Jika ingin orang lain tidak tahu, maka jangan melakukannya." Amarah semakin membara di mata pria berjubah hitam. "Kalau begitu,
Jangan salahkan aku jika nyawamu melayang. Tangannya yang hitam kelam terangkat tinggi. Di tengah cahaya remang, telapak itu dipenuhi aura aneh yang berputar mengelilinginya. Serangan tangan mayat iblis. Serunya lantang. Aura hitam pekat seketika meledak, melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan merasakan tekanan besar itu. Dahinya berkerut. Kekuatannya setara dengan Dodi bintang 7. Namun mengapa auranya begitu mirip dengan energi gelap dari dunia hantu? Dia berpikir sejenak, lalu menarik nafas panjang. Alih-alih menghindar, Xiaoyan tetap berdiri tenang seraya mengatakan, "Guru, sudah cukupkah engkau menonton?" Saat berikutnya, sebuah suara tawa bergema di ruangan itu. Anak ini memang memiliki persepsi jiwa yang tajam. Tidak heran di usia muda sudah mampu menjadi alkemis tingkat kaisar puncak. Mendengar suara itu, serangan sosok hitam langsung berhenti. Matanya melebar penuh keterkejutan. Seorang dosian. Di ruangan itu, sosok seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya tampak malas dan tenang, tanpa sedikit pun aura doki. Namun, getarannya menusuk jiwa membuat hati pria berjubah hitam bergetar hebat. Sulau melangkah maju dengan tatapan dingin. Jika sudah datang, maka tinggallah di sini. Dengan gerakan ringan, telapak tangannya yang pucat melayang. Seketika samburan doki berwarna perak muncul, membungkus sosok hitam itu rapat tanpa celah. Bagaimanapun dia berusaha, belenggu itu tidak bergeming sedikit pun. Sosok hitam meraung marah. Suaranya serak. "Sialan!" Sujin berjalan mendekat, sorot matanya tajam. "Siapa yang mengutusmu?" Pria berjubah hitam itu menjawab tanpa takut. "Bunuh atau siksa sesukamu. Aku tidak akan berkata apa-apa." Sulau hanya tersenyum tipis. "Kau tidak perlu berbicara. Aku sudah tahu, dari kalangan keluarga kerajaan bukan?" Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. "Jika iya, lalu apa?" Sulau terkekeh. "Orang-orang kerajaan berani mengincar muridku, maka aku akan membuat mereka menanggung akibatnya." Doki perak yang membelenggu tubuh lawan perlahan meredup. Melihat celah itu, sosok hitam segera meledakkan kekuatannya. Aura Dodi bintang 7 menyembur keluar, menghancurkan ikatan itu. Dengan satu lompatan cepat, dia menerobos atap rumah, berusaha melarikan diri. Dia tahu, kegagalan melaksanakan perintah pangeran ketiga berarti kematian yang pasti. Xiaoyan memandang dengan terkejut. "Guru, apakah kita membiarkannya lari begitu saja?" Sulau tersenyum samar. "Lari? Itu mustahil. Hanya memberi umpan agar ikan besar tertangkap." Tubuhnya lenyap dari ruangan, lalu sekejap muncul di atas atap. Tidak jauh dari situ, sosok hitam yang mencoba menyatu dengan bayangan malam terlihat jelas olehnya. "Kemana kau hendak lari?" Suara Sulau bergema dingin. Toge pun muncul di tangannya. Namun kali ini bukan lagi warna perak, melainkan kekuatan hitam dan putih yang berbaur, membentuk wujud nyata yang menakutkan. Xiaoyan dan Mu Ying yang masih berada di dalam ruangan segera merasakan tekanan dahsyat itu. Long Yi yang berada di sisi mereka membelalakan mata. Tidak salah lagi, itu adalah kekuatan setingkat setengah dosian. Xiaoyan segera menyalurkan kekuatan jiwanya untuk meneliti. Namun begitu dia merasakan doki hitam putih itu, guncangan hebat menusuk hingga ke jiwa terdalam. Keseimbangan hidup dan mati, seorang dosian sejati. Gumamnya ngeri. Di bawah langit malam, doki hitam putih di telapak tangan Sulau melesat. Ledakan dahsyat seketika terjadi, membentuk kawah besar. Sosok hitam yang mencoba kabur kini hanya tersisa tubuh hangus tanpa kehidupan. Sulau menatap sejenak. Tampaknya aku sedikit terlalu keras. Namun dia tahu, lawan semacam itu tidak akan membuka mulut meski ditangkap. Lebih baik memberi peringatan keras kepada pihak kerajaan. Sementara itu, di sebuah rumah kayu yang tenang, Pangeran ketiga Xuanmu duduk dengan wajah penuh wibawa, menikmati bacaan dari sebuah gulungan kuno. Tiba-tiba, papan kayu di atas rak buku meledak keras, mengeluarkan suara menghentak. Xuanmu terperanjat, wajahnya membeku dalam keterkejutan. "Mati!" Raut keterkejutan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang baru saja disadarinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.